Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang beranggotakan saya sendiri, Bella Trimulyani, dengan NIM 41232101, dan ada Gustian juga dengan NIM 4112321002, ada Ifsian Rizky Utami dengan NIM 4112321003, dan ada Ananda Raffi Sauma Setiawan dengan NIM 4112321004, serta Anissa Oktaviani dengan NIM 4112321005. Di sini kelompok kami akan menjelaskan tentang konfigurasi dasar mikrotik. Boleh share screen? Ini langsung aja. Untuk langkah pertamanya, langkah awalnya yaitu kita membuat sistem jaringan yang terdiri dari cloud, switch, router, dan switch lagi, lalu PC. Dari jaringan tersebut kita konekkan terlebih dahulu. Jika sudah, kita tunggu ya sampai hijau dulu. Lalu nanti jangan lupa untuk di konsol. Jadi nanti tuh login terlebih dahulu, ketik admin, lalu untuk passwordnya tuh nanti di enter 2 kali, baru akan muncul mikrotik ya seperti ini. Lalu buka Winbox. Jangan lupa dikonekkan. Setelah connect, itu nanti langsung klik interface, lalu di enter 1 namanya tuh ditambahi dengan ISP, huruf kapital semua nih. Lalu klik OK, dan lanjutnya tuh lalu di enter 2, ditambahi lokal. Nanti jangan lupa untuk menambahkan IP address-nya. Di IP address ini tuh klik tanda plus, lalu mengisi address 192.168.1.1/24. Lalu interface-nya di enter 1 strip ISP. Lalu ditambah lagi, plus lagi, dengan address 192.168. Ulangi 192.168.
2.1 garis miring 24. Lalu interface-nya tuh di enter 2 strip ESP lalu oke. Untuk selanjutnya dari IPSI, dari Anissa terlebih dahulu, dipersilakan. Baik, kemudian tambahkan network dengan cara untuk mengkonfigurasinya masuk ke control panel, kemudian klik network and internet, kemudian network connection, pilih Wi-Fi, lalu pilih tab sharing, klik internet connection sharing. Kemudian masuk ke Winbox, pilih menu IP, kemudian DHCP client untuk mendapatkan IP addresses ISP secara dinamik. Maka akan diperoleh IP address-nya. Setelah itu, agar terhubung ke internet, salah satu yang harus dilakukan adalah menambahkan gateway. Gateway ini di mana berfungsi sebagai pintu atau gerbang untuk terhubung ke internet melalui router. Gateway ini biasanya menggunakan IP address ISP, di sini menggunakan IP address-nya 192.168.137.1. Kemudian diisikan pula dan seterusnya address-nya, destination address atau alamat tujuan menggunakan IP 0.0.0.0/0 karena di sini akan menghubungkan semua host di lokal ke internet. Selanjutnya, setelah menambahkan default gateway, tambahkan DNS server. Untuk penggunaan DNS server bisa menggunakan DNS dari ISP atau bisa menggunakan DNS lain, misalkan DNS Google. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Iksiana. Baik, untuk selanjutnya yaitu karena sudah mengkonfigurasi IP address, gateway, dan DNS server, berarti sekarang router sudah terhubung ke internet. Untuk membuktikannya dapat dilakukan pengujian menggunakan tool ping dengan cara masuk ke terminal dan ketikkan ping ke google.com. Jika reply maka sudah terhubung ke internet.
Untuk selanjutnya yaitu konfigurasi NAT. Untuk supaya PC klien terhubung ke internet melalui router mikrotik, yang dilakukan yaitu mengkonfigurasi NAT. NAT ini berfungsi untuk mentranslate atau mengubah IP address di jaringan lokal atau private menjadi IP address internet atau public. Sedangkan fitur masquerade berfungsi untuk menyamarkan IP address klien dengan IP address router. Untuk caranya yaitu klik IP, lalu klik firewall, kemudian pilih NAT, lalu isikan chain SCR NAT, lalu kita masuk ke out interface dengan memilih Ether 1 ISP, kemudian masuk ke action. Di sini kita pilih masquerade, lalu klik OK. Nah, selanjutnya yaitu untuk mengisi IP address klien untuk PC1 secara statik dilakukan dengan sesuai dengan IP address network, maka IP address klien tersebut bisa diisi dengan IP address. Nah, di sini kita bisa show IP dulu, kemudian kita klik IP 192.168.2.2/24, lalu gateway-nya 192.168.2.1, lalu lalu show IP lagi, kemudian ping 8.8.8.8. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Gustian. Oke, baik, terima kasih. Kemudian selanjutnya itu mengganti sistem identitas atau identity gitu. Pertama masuk ke sistem, kemudian ke identity. Setelah di identity kita beri nama, semisalkan itu RB strip GIK. Nah, tinggal di OK. Nanti di pojok kanan, di pojok kiri atas itu bakal terganti namanya sesuai yang kita masukkan tadi. Kemudian kita manajemen user itu masuk ke sistem. Ya, sistem user. Nanti di sini kita bisa menambahkan atau juga menghapus user-usernya. Di sini akan dicontohkan untuk menambahkan user kita masuk ke tambah. Kemudian di sini bisa diganti namanya sesuai, terus juga untuk grupnya itu bisa diganti sesuai keinginan, dan untuk passwordnya juga bisa diganti sesuai yang sesuai keinginan gitu. Nah, di sini kita tinggal OK. Nah, terus untuk menghapus usernya tinggal diklik user yang mau dihapus, kemudian klik tanda minus di situ. Oke, maka user akan terhapus. Oke, baik. Selanjutnya mungkin bisa dilanjut sama Raffi. Baik, sebelumnya terima kasih. Lalu selanjutnya untuk ini adalah NNP client, sama klik sistem, lalu ke SNTP client. Nah, yang pertama checklist dulu untuk enable-nya, lalu untuk primary NTP server kita ganti menjadi 203.
titik 160 titik 128 titik 59. Lalu untuk second dari NTP servernya kita ganti juga menjadi 119 titik 2 titik 43 titik 91. Lalu kita klik OK. Nah, selanjutnya kita ke sistem untuk mengganti waktu. Jadi waktu Asia atau Indonesia, pertama kita klik sistem, lalu ke clock, lalu ke time zone name, kita cari Asia, lalu kita cari Asia dan Jakarta, lalu OK. Nah, untuk selanjutnya kita ke file. Untuk backup and restore-nya kita ke file. Nah, selanjutnya kita klik backup. Masukin. Terus kita lanjutkan klik backup lagi. Nah, untuk melakukan backup and restore ini bisa dilakukan dengan cara drag and drop. Drag and drop ke laptop atau PC. Nah, untuk drag and drop-nya kita klik terlebih dahulu, lalu kita copy, lalu kita pindahkan ke tempat yang kita ingin simpan. Misal di sini, lalu kita di paste, lalu kembali lagi ke Winbox. Nah, untuk selanjutnya kita restore file yang kita backup tadi. Kita klik restore, lalu kita restore. Lalu yes. Nah, ini kita tunggu terlebih dahulu. Ini akan menunggu sampai benar-benar selesai prosesnya. Selanjutnya kita tadi buka new terminal lagi untuk mengetahui melakukan backup and restore dengan cara melalui terminal. Yang pertama kita ketikkan sistem. Sistem, lalu backup, lalu ketik save name, lalu kita ketikkan backup underscore nama file kita tadi rbk, lalu kita klik enter. Kita tunggu sampai berhasil. Nah, langkah selanjutnya kita ketikkan lagi sistem backup load name, kita ketik lagi nama filenya tadi backup underscore rb, terus di sistem rb.
Lalu kita klik enter lagi. Untuk passwordnya kita masukkan password yang tadi 1, 2, 3, 4, 5. Klik enter lagi. Lalu kita pilih Y. Nah, ini sistem konfigurasi restore rebooting now. Nah, ini mungkin itu udah selesai untuk apa namanya restore dan backup dan restore-nya. Kita tunggu terlebih dahulu untuk ini lagi sampai selesai. Nah, untuk langkahnya yang tadi dari restore dan backup-nya sudah selesai, lalu langsung lanjut untuk ke soft reset configure. Nah, yang pertama kita klik sistem, lalu ke reset configuration, lalu kita checklist untuk pilihan no default configuration. Lalu kita klik reset configuration. Yes. Nah, ini kita tunggu. Nah, ini kita tunggu sampai selesai terus sistem bootingnya. Nah, ini untuk mungkin itu aja untuk video konfigurasi dasar mikrotik. Saya kembalikan lagi kepada Bella. Terima kasih. Ya, begitulah presentasi dari kelompok kami. Atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih. Semoga informasi yang kami paparkan dapat bermanfaat bagi kita semua. Mungkin itu saja dari kelompok kami. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.